laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada sahabat Malaysia, lebih kepada konten video reaction. Sekarang ini masih lagi dalam bulan Ramadan guys. Selamat berpuasa, selamat bertarawih. Puasa tahu, jangan tak puasa. Oke guys, ini merupakan saranan daripada subscriber. Video kali ini berjudul 16 ucapan sakti Soekarno yang benar-benar terbukti sampai detik ini. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Hasbi Tube HD. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Hasbi Tube HD dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dan kiraan 3, 2, 1, go. Hasbi Tube HD. Kita subscribe guys. Saya akan bacakan dengan ini kelihatannya memang sudah lama guys dibuat. alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun dan dimakamkan di Blitar. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai tahun 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi apakah kita semua masih ingat kata-kata Mutiara Putra Sang Fajar? Nah, berikut ini 16 ucapan Soekarno yang benar-benar terbukti sampai detik ini. 1. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Bung Karno pada Hari Pahlawan 10 November 1961. 2. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1956. 3. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. 4. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 5. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 6. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. 7. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1963. 8. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. 9. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa Pancaroba, tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1949. 10.
Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Pidato Bung Karno HUT Proklamasi 1950. 11. Firman Tuhan inilah gitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi gitamu. Inalahu layu goyiru mabi kaumin, hatayu goyiru mabi amfusihim. Tuhan tidak merubah nasibnya sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1964. 12. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1966. 13. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1966. 14. Aku lebih suka lukisan samudra yang bergelombangnya memukul, mengebu-gebu, daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Kadyo siniramuayu sewindu lawase. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1964. 15. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Sarinah, halaman 17-18. 16. Berikan aku 1000 anak muda maka aku akan memindahkan gunung, tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air maka aku akan menguncang dunia. Nah, itulah kata-kata bijak Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Semoga dapat dijadikan motivasi dan mengobarkan semangat kita semua. Kata-kata yang sangat bermotivasi. Demikianlah video daripada channel Hasbi Tube HD, guys. Kalau kita mengimbas secara singkat, Soekarno lahir di Surabaya pada tahun 1901 pada 6 Juni dan meninggal dunia pada tahun 1970 ketika dia berusia 69 tahun dan dimakamkan di Blitar. Presiden Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia dan menjadi pencetus kepada ideologi yang berlaku di Indonesia daripada dulu hingga ke hari ini. 1945. Antara jasa Soekarno yang paling besar adalah memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini merupakan satu momen kemuncak kepada perjuangan prajurit yang ada di Indonesia pada waktu itu. Daripada 16 ucapan sakti Soekarno ini yang terbukti hingga ke hari ini, saya tertarik dengan perkara yang ke-15. Dalam ayat itu mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua sayap seekor burung. Jika dua sayap itu sama-sama kuat, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari sayap itu, maka tak dapatlah burung itu terbang sama sekali. Simbolik daripada perkataan ini, pada saya, perkara 15 ini antara yang paling tunjang kepada 16 ucapan kata sakti Soekarno ini. Indonesia menggunakan lambang burung Garuda sebagai kekuatan dan simbol pada Indonesia pada ketika ini. Dan kuncinya adalah burung Garuda itu sendiri. Sekiranya pemuda dan pemudi, lelaki dan wanita bersatu padu, maka Indonesia akan boleh pergi jauh. Sejauh yang boleh, guys. Mendunia segala apapun. Dan ini adalah satu kata-kata keramat daripada Presiden Soekarno yang membuka minda kepada masyarakat Indonesia betapa perlunya kerjasama antara golongan laki-laki dan golongan wanita untuk menggembleng tenaga, membentuk satu gagasan untuk melahirkan generasi-generasi baru yang cinta kepada Indonesia. Dan ini telah pun jelas terbukti pada hari ini, yang mana warga Indonesia semangat jati dirinya sangat kuat, guys. Contoh yang paling dekat, apabila saya pergi ke Sebatik. Sebatik merupakan
antara Malaysia dan juga Indonesia. Satu pulau tapi dua negara, negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Apa yang menarik di sini, setiap rumah di sempadan itu mereka dengan bangganya, setiap rumah itu ada bendera Indonesia, guys. Di sebelah Malaysia mereka tidak memasang bendera Malaysia. Adapun yang memasang hanya sebahagian. Tapi warga Indonesia jati diri cukup kuat, mereka memasang bendera Indonesia di setiap rumah, guys. Ini adalah satu gambaran betapa jati diri kecintaan pada negara itu sangat kuat berlaku di Indonesia. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini. Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.